Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nur Anissa dari kelas 10 MIPA 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan 8 kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai. Informasi yang ada diperoleh dari prasasti Yupa dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahman atas kedermawanan Raja Mulawarman. Namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Hal ini menunjukkan kerajaan Kutai di bawah Raja Mulawarman cukup kaya dan makmur. Kerajaan Kutai Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dermasatya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara, Pangeran Sinum Panji Pendama. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad keempat hingga abad ketujuh. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Raja yang pernah berkuasa dan sangat terkenal dalam catatan sejarah adalah Purnawarman. Pada tahun 417, ia memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak, sekitar 11 km. Selesai penggalian, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Keruntuhan kerajaan Tarumanegara adalah saat Raja Linggawarman turun tahta. Kepemerintahan dipegang oleh menantunya Tarusbawa. Sayangnya, Tarusbawa naik tahta saat kerajaan Tarumanegara turun pamor. Sedangkan Tarusbawa ingin menaikkan lagi nama besar kerajaan Tarumanegara. Namun langkah yang diambil malah menyebabkan kerajaan Tarumanegara hilang. Pada tahun 670 Masehi, Tarusbawa merupakan nama kerajaan. Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri sekitar abad 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1456, Majapahit diperintah oleh Briwengker hingga kemudian Majapahit dikuasai oleh kerajaan Islam Demak. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau biasa disebut Tumapel adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Pada masa kejayaan, Kartanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singasari. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayawatwang, Bupati Gelang-Gelang yang merupakan sepupu sekaligus ipar
sekaligus besan dari Kartanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kartanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singasari, Jayawatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di kerajaan Kadiri. Riwayat kerajaan Tumapel atau Singasari pun berakhir. Kerajaan Medang Kamulan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10, didirikan oleh Sanjaya. Kedatuan diperintah oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Isyana. Berdasarkan besar sejarahnya, penduduk kedatuan ini sangat bergantung pada pertanian, terutama pertanian padi, dan kemudian juga diuntungkan oleh perdagangan maritim. Kemudian Medang dikenal sebagai negara pembangun candi. Kemudian Wangsa yang memerintah kedatuan Medang terbagi menjadi dua kubu yang diidentifikasi sebagai Sailendra pemuja Siwa dan Sailendra penganut Buddha Mahayana. Perang saudara terjadi. Hasilnya adalah Wangsa Sailendra dibagi menjadi dua kerajaan yang kuat. Dinasti Sailendra berkuasa di kedatuan Medang di Jawa dipimpin oleh Rakai Pikatan, dan dinasti Sailendra yang penganut Buddha memerintah di kedatuan Sriwijaya di Sumatera dipimpin oleh Bara Putradewa. Periode pemerintahan Rakai Penangkaran Kediyah Balitung yang berlangsung selama 150 tahun sebagai penanda puncak kejayaan dari peradaban Jawa kuno. Keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan adalah peristiwa hancurnya Istana Medang di Jawa Timur berdasarkan berita dalam prasasti Pucangan. Tahun terjadinya peristiwa tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas sehingga muncul dua versi pendapat. Dalam peristiwa tersebut, Dharma Wangsa tewas. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersama dengan Kerajaan Kutai dan Tarumanagara. Diperkirakan ada suatu tempat di antara Pekalongan atau Jepara saat ini. Kerajaan Kalingga mencapai puncak keemasan di bawah kepemimpinan seorang ratu yang bernama Maharani Sima. Ratu Sima digambarkan sebagai seorang pemimpin yang sangat tegas dan taat terhadap peraturan kerajaan. Pada masa ini juga perkembangan segala macam kebudayaan semakin maju pesat. Begitu juga dengan agama Buddha yang berkembang secara rukun dan sangat harmonis. Seperti halnya dengan kerajaan-kerajaan lain di tanah Jawa, kerajaan Kalingga ini juga mengalami kemunduran. Hal ini akibat dari persaingan dagang yang terjadi dengan kerajaan Sriwijaya dan juga serangan Sriwijaya yang telah menguasai perdagangan. Kerajaan Melayu, sebuah kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Diketahui bahwa keberadaan kerajaan yang mengalami pasang surut dimulai di Minanga pada abad ke-7, di Dharmasraya pada abad ke-13, dan di Suruwaso atau Pagaruyung pada awal abad ke-15. Penduduk kerajaan Melayu sebagian besar memeluk agama Buddha. Kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangan pada masa pemerintahan Aditya Warman. Pada abad ke-7 Masehi, secara politik, kerajaan Melayu telah dimasukkan ke dalam kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Ini berarti pada masa itu kerajaan Melayu adalah salah satu kerajaan yang menjadi taklukan kerajaan Sriwijaya. Naskah prasasti tersebut menunjukkan bahwa dengan kekuatan 20.000 prajurit, Dapun Tahyang berhasil menguasai Minanga Tamuan dan meninggalkan kota itu dalam sukacita. Jadi, penaklukan Melayu oleh Sriwijaya terjadi pada tahun 683. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah.
Keberadaan kerajaan ini sekitar abad ke-7. Kerajaan ini mencapai puncak keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa. Sriwijaya bahkan tercatat sebagai pusat agama Buddha Mahayana. Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12 karena mendapat serangan dari kerajaan Medang Kamulan dan kerajaan Kolamandala, dan yang terakhir ada serangan dari kerajaan Majapahit dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itulah Sriwijaya berakhir. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.